Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ta'zim wa ikhrami kepada Habib Muhammad Safi bin Abdurrahman Ba'ud, dan juga kepada tamu kita Al-Habib Muhammad Wahabuddin bin Hashim. Nah, kada ingat dulu bin Syahab dan bebek belum ingat, bebek sama juga ya, benar. Sidin ini dari Malang, Jawa Timur, dan alhamdulillah aku pernah di Malang juga, tapi kena ketemu sini. Jadi alhamdulillah Allah ketemukan di sini. Nah, kita doakan kepada Habib-habib kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, mempersihatkan badannya, melapangkan dadanya, melimpahkan rezekinya, menambahkan ilmunya. Mau ngomong istri takut dimarahin sama enggak apa-apa. Dan semoga Allah juga menambah istri juga, bukan menambah sepecawi. Dan juga yang Allah hormati para tuan guru, alim ulama, khususnya kepada akhirnya fillah al-ustaz al-alim al-allamah Ustaz Fadli bin Muslim, Masya Allah. Dan juga kepada Haji Ansari, dan juga kepada siapa lagi tuan guru di sini. Kalau pernah ada tersebut kan ya, siapa lagi yang nama tuan guru? Kita doakan kepada mereka berdua dan guru yang lain agar supaya mereka disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita
rahmatnya kepada kita semua, sehingga apapun yang ada dalam hati kita, galauan kita, kecewaan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita semua yang wajib kita cintai. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya Subhanallah, Mawadil Khair Mabsuṭah Bimadbail fi syarfihi Nabi Muhammad Tahawi, yang artinya ujar Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kebaikan terhampar, kebaikan diperluas, kebaikan ada di depan kita semua, kebaikan dihamparkan untuk kita semua di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga di dalam syair Wulidan Musyarraf fi Rabi'il Awwal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal. Jadi semua kebaikan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah yang seperti kita laksanakan, adanya pembacaan maulid juga di dalamnya. Dikatakan lagi oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil qulub dawat taubatak ya asi idza batat. Enggak ada yang bisa sebanding dengan maulid, acara maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di dalamnya dijauhkan kegalauan, di dalamnya dijauhkan kekecewaan, di dalamnya didatangkan kebahagiaan. Zawagat taubatak ya asi idza batat. Nah, ini waktunya untuk kalian semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majlis ini juga, di dalam acara ini, Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan maghfirahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Jadi kita semua usahakan di bulan ini untuk selalu menghadiri acara-acara seperti ini. Usahakan sepenuh hati untuk bisa menghadiri acara-acara yang diselenggarakan, seperti Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Tapi Bu Ai, Pak Ai, ancak kita dengar sebuah kata. Apa katanya? Sibuk. Iyalah, sibuk. Sebuah kata sibuk ini bahaya ya. Semua orang tuh sibuk. Cuma ada yang sibuk-sibukan. Ada kawan menakon, kenapa malam tadi kada hadir maulid? Sibuk. Ada kawan berlaku lagi, kenapa kalian kada umpat gotong royong ajak untuk masjid? Jawabannya apa? Sibuk. Selalu keluar kata sibuk.
Semua kita ini sibuk. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya di sawit. Ada yang kerja di sawit kan? Ada? Ada apa enggak? Ada juga yang sibuk jadi YouTuber mungkin. Ada? Ada? Ada apa enggak? Ada juga yang sibuk jadi TikToker. Nah, ada juga yang sibuk dengan kebahagiaannya tetangganya. Ada juga ibu-ibu yang sibuk milih antara MS Glow dengan apa bu? Waduh, nggak pakai ini bu, nggak pakai make up ya? Ada namanya MS Glow. Kalau nggak salah satu paketnya itu sekitar 350-an. Ada yang sibuk milih hibah. Ada yang sibuk sama online shop. Ada di sini online shop. Main online shop. Enggak? Masya Allah, ini istri idaman. Kalau yang nggak main online shop itu adalah istri idaman. Kenapa? Nggak ngabisin uangnya suami. Jadi semua kita sibuk. Yang jadi masalah, sibuk yang ngatur kita apa kita yang ngatur sibuk? Ya Pak, sibuk yang ngatur kita atau kita yang ngatur sibuk? Kalau sibuk yang ngatur kita, maka sampai tua kita akan sibuk. Kalau sibuk yang mengatur kita, sampai kapanpun kita akan sibuk. Maka kita harus yang mengatur kesibukan itu adalah kita sendiri. Jadi kita yang mengatur kesibukan. Kalau kita yang mengatur kesibukan, maka kesibukan tidak melulu memenuhi kehidupan kita. Tapi melihat di sini, insya Allah orang-orang bisa mengatur kesibukan. Yang ada, yang ada. Oh, udah sibuk banget. Bukan pian sibuk enggak ada Pak? Hah? Sibuk enggak ada? Alhamdulillah pian enggak ada sibuk. Jadi harus kita Pak yang mengatur kesibukan Pak. Jangan sampai sibuk yang mengatur kita. Kamu sibuk yang mengatur kita, mana terbilang hindarin pian. Sampai apa aja sibuk. Sampai tua sibuk, sampai mati bisa juga sibuk. Datang malaikat muka dan nakil. Mana muka aja betapun lawan kita nih. Dalam buku kan ada malaikat muka dan nakil. Betapun lawan kita. Mana muka siapa Tuhanmu? Woi, malaikat stop dulu. Wah, malaikat apa? Stop dulu malaikat. Aku lagi sibuk. Nah, ya kamu sibuk sampai dibawa mati ini gitu. Aku nih pulang dari malaikat yang kedua kalinya. Waman Nabi Yuka, woi malaikat, sunat dulu, aku sibuk begini. Kira-kira apa yang dilakukan malaikat bisa hantam malaikat langsung lah. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kesibukan yang mengatur kita. Harus kita yang mengatur kesibukan. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk mengatur kesibukan kita, untuk mengatur waktu kita. Ya apa Rasulullah mengajarkan kepada kita? Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mengatur waktunya dalam sehari itu menjadi 3 bagian. Sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk keluarga, sepertiganya untuk tugas. Rasulullah SAW mengatur 3 waktu dalam sehari. Untuk Allah sepertiga, untuk
keluarga sepertiga, dan sepertiganya lagi untuk tugas. Sepertiga untuk Allah, yang artinya kita beribadah kepada Allah. Tapi jangan semua waktu kita dipakai beribadah juga. Kasihan terlantar anak kita, terlantar keluarga kita, terlantar dunia kita. Ini bukan orang yang paling baik, yang beribadah kalau sekadar. Ini bukan orang yang paling baik. Ulun setelah kita beribadah dengan Allah aja, silahkan kadang melarang kita, kadang melarang orang beribadah. Ini ada yang beribadah biar anak ini kelaparan mewah. Ada yang kayak itu. Insya Allah ada depan di sini. Yalah, masya Allah di sini orangnya, masya Allah. Menurut lihat, masya Allah pembahasan. Sepertiga untuk Allah. Jangan dicampur. Udah sepertiga aja. Itu Rasulullah aja. Sepertiganya lagi untuk keluarga. Tapi juga amun nugasan keluarga aja waktunya. Ini bukan orang yang baik juga. Kenapa? Karena belum orang keluarga aja silahkan orang keluarga biar juga, silahkan. Cuma beribadah harus digawi juga. Begawi harus dikerjakan. Amun keluarga harus berumur. Subuh minum kopi rokok aja. Kira-kira ada foto ada bahasa. Ya lah, orang keluarga aja pegawai kada, ibadah kada. Dapur pada bahasa. Anak kayak orang juga main HP, ada paketan. Anda online shop yang gini, ada duitnya. Nah, iya. Kira-kira ibu-ibu dapat laki yang kayak itu bisa bagaimana biar baik kak. Oh ya apa? Udah dia tuh lihat dia tetangga kita mobil sampai yang baik bilang Rocky misalnya Toys, skincare-nya MS Joe, kerudungnya ibu-ibu ini paling tahu masalah orang. Pokoknya hendak juga ini lawan kayak orang juga. Hendak berpakaian bagus, pakai make up, buat biar amun kada bagawi, keluarga aja kada bagawi. Kita kawan-kawan make up kesem ini. Umai-umanya aja. Biar ni gini aja jadi nanti tetangga sebelah emas sudah. Jawab piu kawan lagi pihak. Tiwas kan kada banget skincare. Nah, ada skincare siang malam juga. Ada yang spray apa kan ada semua ada juga. Jadi harus dibagi waktunya. Yang ketiga adalah untuk tugas, yaitu besar pegawai. Nah, orang yang paling baik adalah orang yang bisa membagi waktunya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang bisa membagi waktu kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadza minni alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wat-ta'dhimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Amma ba'du, hadaratul muwaqqirin yang kami muliakan para habaib, anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitin Nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lah yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala katakan, beliau mengatakan la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila rahimahu min durabati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi, manusia terbaik didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama kali di saat mereka orang-orang kafir mendustakan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membela dan membenarkan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la qarabatu Rasulillah, sungguh keluarganya Nabi, kerabatnya Nabi lebih aku senangi, lebih aku cintai, untuk aku sambung silaturahim dengan mereka dibandingkan dengan menyambung silaturahim dengan kerabat sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir sekarang ini bertemu dengan habaib, khususnya Ustaz Habib Muhammad Sofi bin Abdurrahman Ba'atu, atau beliau punya rutinan sebulan sekali di sini. Ini dicatat sebagai silaturahim kita di dunia, silaturahim kita dengan kerabatnya Nabi. Mudah-mudahan sering dulu kumpulnya kita bersama mereka menjadi latihan kita untuk duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami muliakan para tuan-tuanku, para ustaz, para asatidz, khususnya Ustaz Ansari yang kami muliakan, Ustaz Fadli, Ustaz Hasan, tokoh-tokoh masyarakat, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk berkumpul bersama, berbahagia bersama untuk Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kumpul bersama di sini, kita berzikir, kita bersolawat, kita baca maulid, maka kita mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat ini Allah rubah diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Yang dengan rahmat ini Allah panjangkan umur kita, barakah masih awal afiyah, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang melimpah dan barakah serta banyak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan segera. Amin Allahumma. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera didatangkan jodohnya. Amin. Yang perempuan belum dapat jodoh, dapat lakian yang soleh. Yang jomblo laki-laki belum dapat jodohnya, mudah-mudahan datang jodohnya yang soleha. Amin Allahumma amin. Yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan Allah segera menambahkan. Amin. Rezeki dan anak-anaknya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam hari ini kebaikan yang kita lakukan dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah, dicatat dan ditambahkan sebagai tambahan pundi-pundi amal kita nanti di akhirat. Amin. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tolong yang punya anak diaku, ya,
kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah keberuntungan yang sangat besar. Nikmat yang paling besar setelah kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman dan beragama Islam. Nikmat yang terbesar itu kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Apa keuntungannya menjadi umat Nabi Muhammad? Bukankah mereka umat-umat yang terdahulu juga punya Nabi? Mereka menjadi umatnya Nabi mereka di saat itu. Apa keuntungannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, keuntungan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Mereka umat-umat terdahulu diciptakan lebih dulu, hidup lebih dulu di dunia. Kita hidupnya belakangan di akhir zaman. Tetapi nanti di hari kiamat kita masuk surga lebih dulu dibandingkan mereka. Walaupun kita diciptakan di akhir zaman, masuk surga lebih dulu. Setelah Nabi Muhammad masuk surga, lalu para nabi yang lain, baru umat Nabi Muhammad, setelah itu umat-umat yang lain. Amin Allahumma amin. Berkat siapa hadirin? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjadi keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siksaan umat Nabi Muhammad untuk mereka yang bermaksiat ditangguhkan oleh Allah, ditunda oleh Allah, tidak langsung diazab oleh Allah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, jika mereka melakukan kesalahan, jika mereka melakukan kemaksiatan, mereka langsung disiksa di dunia. Umat Nabi Musa dilarang oleh nabinya tidak boleh bekerja mencari penghasilan di hari Sabtu. Umat Nabi Muhammad tidak ada larangan bekerja. Di hari apa saja boleh, asal jangan sampai meninggalkan sholat. Umat terdahulu bekerja cari penghasilan silahkan, tapi khusus hari Sabtu dilarang bekerja. Tapi dasar ujiannya mereka besar hadirin. Allah buat memang kerjanya mereka dulu itu mancing ikan, menjala ikan. Mereka hidup dekat pantai. Allah buat ikan itu banyak di hari Sabtu, sehingga orang-orang itu ditantang keimanannya kepada nabinya. Ini imannya beneran apa enggak? Ini setia enggak sama Allah? Ini setia enggak sama nabinya? Subhanallah, orang yang beriman tidak melanggar, dia patuh taat kepada nabinya. Tapi untuk orang yang tergoda duniawi, mereka melanggar, akhirnya mereka tetap mencari penghasilan dengan bekerja di hari yang dilarang oleh nabinya. Sehingga apa yang terjadi? Allah berikan azab langsung di dunia. Walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum, mereka yang telah melanggar perintah dari nabinya untuk tidak boleh bekerja di hari Sabtu, tapi mereka melanggarnya. Akhirnya mereka faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka mereka dijadikan oleh Allah adab untuk mereka menjadi monyet, menjadi monyet. Umat terdahulu kalau maksiat langsung diadab di dunia. Umat kita hadirin, umat Nabi Muhammad, kita melanggar, bermaksiat, ditunda adabnya. Untuk apa? Barangkali dia mau tobat, barangkali dia akan istighfar, dihapus dosanya. Barangkali setelah maksiat dia astagfirullah, saya bermaksiat, ampun ya Allah, dihapus dosanya. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Bayangkan hadirin,
jika umat ini diadabnya tidak ditunda, langsung diadat bagi umat yang bermaksiat seperti umat terdahulu, maka kita akan banyak menyaksikan di hari Jumat khususnya monyet-monyet ngopi. Betul nggak? Umat Nabi Muhammad bekerja di hari apa saja silakan, boleh. Mau hari mulai dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi silakan. Hanya hari Jumat ketika adzan dikumandangkan di hari Jumat, tutup tokonya. Jangan meladeni pembeli, tutup. Bagi yang wajib sholat Jumat tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang kumandang sholat hari Jumat, maka bersegeralah datang ke masjid untuk sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Haram hukumnya menjual membeli di hari Jumat ketika adzan Jumat telah dikumandangkan. Lalu kemudian ada beberapa orang, ada beberapa daerah, ada beberapa masjid di hari Jumat, di depan masjid atau di pinggir-pinggir masjid orang berjualan kolkah, cilokah, tahukah, ada pentol di dalamnya isi telurkah, macam-macam ya. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khotibnya sudah berdiri. Khotibnya menjelaskan hari Jumat tidak boleh jualan. Mereka ngopi, rokokan, makan cilok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan jika umat yang bermaksiat di hari Jumat itu tidak boleh jualan di hari Jumat disamakan dengan adabnya orang-orang terdahulu. Di hari Jumat banyak monyet makan cilok. Betul? Ada nggak di sini? Nggak ada di sini. Nggak ada. Atau nggak ada yang ngaku? Bagi yang wajib hukumnya untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Malah ada riwayat dari ulama salaf, kalau sudah selesai sholat Jumat, maka belilah, juallah. Kalau yang menjual, buka tokonya. Kalau yang mau beli, beli. Apa katanya ulama salaf? Man ba'a washtara ba'da yaumil jum'ati barakallahu lahu sab'ina barakah. Siapa orang yang setelah sholat Jumat dia menjual dan membeli, Allah akan berkahi 70 keberkahan. Allah, ini untuk menghindari orang-orang agar tidak menjadi monyet di hari Jumat. Ulama salaf memberikan himbauan barokah, 70 barokah yang akan diberikan kalau belinya jualnya setelah sholat Jumat. Bahkan kata Allah di dalam kelanjutan ayat tersebut, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah sholat Jumat dilaksanakan, menyebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah kerja. Min fadlillah, ada tafsir mengatakan cari kerjaan. Buka toko lagi, yang mau kerja lagi. Yang ada di kantoran tutup ketika sholat Jumat, nanti setelah sholat Jumat masuk lagi kantor. Jangan jadi monyet di kantor. Jangan jadi monyet di kelapa sawit, betul. Jangan juga jadi monyet di depan masjid beli duit. Nggak boleh jualan, silakan. Boleh asalkan halal, silakan jual saja. Yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli ketika sudah sholat, ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Bayangkan tadi. Nah, ini berkah daripada Nabi Muhammad. Ditangguhkan. Bukan berarti kemudian berarti ditangguhkan ini, berarti nggak jadi monyet dong. Tuh. Allah itu dengan sifat jaiznya, Allah sesuka hatinya, Allah mau merubah orang
Jangan-jangan kita yang menyepelekan maksiat ini, nggak mungkin. Itu kan umat terdahulu yang dirubah jadi monyet. Jangan nantang. Jangan nantang. Tahu-tahu nanti pian jadi monyet. Setelah 3 hari mati. Sebagaimana dulu orang itu melanggar maksiat umat terdahulu jadi monyet, 3 hari jadi monyet, Pak. Bukan wajahnya saja jadi monyet, semua fisiknya jadi monyet 3 hari. Setelah itu ba'da thalatha ayyam mati. Setelah 3 hari jadi monyet mati. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keuntungan berikutnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi menyampaikan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga. Semua umat masuk illa man aba, kecuali yang kada mau. Betul ya bahasa Panjago. Kecuali yang kada mau. Saya yakin di sini mau yang amalnya bagus, banyak amalnya, ataupun preman sekalipun yang jarang sholat misalnya, kalau ditanya pengen masuk surga, pasti jawabannya pengen masuk surga. Nggak ada orang bodoh, Pak, yang tidak pengen masuk surga, betul? Kecuali ada satu orang yang kemarin itu di TikTok viral, Bapak sudah masuk neraka. Itu nantang namanya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, semuanya pengen masuk surga, dan memang yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, semua umat ini masuk surga. Semua umat diinginkan oleh Nabi selamat masuk surga, semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja ada saja orang-orang yang tidak mau masuk surga. Makanya Nabi mengatakan semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Loh, siapa wahai Nabi yang tidak mau masuk surga ini? Loh, surga loh, Pak. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Ada orang yang tidak mau masuk surga itu kata Nabi. Kecuali yang tidak mau. Padahal ini surga, ini surga. Surga ini hadirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Di surga hadirin nanti ada pepohonan-pepohonan yang berbuah tadi di bawahnya mengalir sungai. Luar biasa. Tadi kita sempat singgah di mana itu? Gunung Rambutan. Tahu kan? Singgah Gunung Rambutan yang ada air terjun yang mengalir, ya. Itu kan indah. Di bawahnya itu ada, kita melihat jurang-jurang apa namanya, pepohonan yang hijau-hijau. Indah luar biasa. Padahal sungainya nggak ada sungai di bawahnya. Ini di surga pepohonan berbuah-buah, di bawahnya mengalir sungai. Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menikmati. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lalu kemudian disuguhkan dengan buah. Buah ini ketika digigit hari ini enaknya sangat nikmat, mengalahkan kenikmatan buah yang ada di surga. Ketika dikasih buah yang kedua dengan warna yang sama, buah yang sama, digigit enaknya lebih nikmat dari buah yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau masuk surga? Kenapa? Karena pengen makan buah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di surga ini semuanya di surga ini inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Nanti di surga Allah buat mereka dibentuk yang lebih bagus lagi. Urban, mereka nanti dibuat berpasang-pasangan hadirin. Nanti di surga berpasang-pasangan suami istri. Makanya di surga itu tidak ada jomblo. Di surga tidak ada jomblo.
kasihan ya jomblo itu. Enggak ada. Allah Ustaz minta maaf. Di surga tidak ada jomblo. Loh, nasibnya orang jomblo di dunia bagaimana? Nanti ketika masuk surga, dia akan dinikahkan di surga, punya pasangan. Amin Allahumma. Ya silahkan nunggu nikahnya di surga. Tapi Nabi menyampaikan kalau ada orang mati sebelum ia menikah, mati tapi dalam keadaan jomblo, Nabi sampaikan miskin, rajulun mata wa lam yatazawwaj, kasihan deh, ada orang mati belum kawin. Makanya cepat kawin. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Paling kenceng aminnya Ustaz Hasan. Mudah-mudahan cepat datang dan saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Urban. Ada ulama mengatakan urban itu nanti kalamuhum bil arabiyah. Nanti bicaranya di surga itu menggunakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan urban itu tafsirannya awasyik mutahabbibat, mereka menjadi suami istri yang berpasang-pasangan, yang saling merindu, sayang menyayangi, yang lebih-lebih dibandingkan sayang dan rindu mereka ketika di dunia. Misalkan di dunia suami istri saling menyayangi, suami ketika mau berangkat ke rumah pamitan sama istrinya, wahai Adinda, saya mau berangkat kerja dinas, kemana? Nuri. Cium tangan si Adinda, assalamualaikum, bye. Misalkan nanti ketika duhur belum pulang ditelepon, mas belum pulang mas, saya sudah kangen ini. Nanti sore belum pulang juga mas, pulang mas, saya sudah kangen. Ini di dunia hadirin. Nanti di surga rindunya lebih lagi, cintanya lebih lagi, sayangnya lebih lagi. Amin Allahumma. Amin. Tapi saya tidak tahu kalau matinya itu dalam keadaan jomblo gimana belajar sayangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalkan di dunia ia menikah karena dijodohkan, misalkan tidak ada cinta. Kalau suaminya berangkat kerja Nuri getah. Misalkan Zuhur nggak pulang, ya nggak dicari-cari. Sampai mau maghrib ya juga nggak diteleponi. Pulang iya nggak pulang. Sudah nginep sudah nggak apa-apa, sudah nggak pulang saya nggak. Misalkan subhanallah, ada rahmatnya Allah menyebabkan kedua pasangan ini masuk surga. Di surga menjadi pasangan yang saling sayang menyayangi. Amin Allahumma. Amin. Urban awasyik mutahabbiban. Atroba, ada yang mengatakan atroba ini adalah ala mustawin fi sinnin wahid. Mereka nanti di surga itu umurnya antara umurnya 33 tahun. Umurnya 33 tahun. Makanya muda-muda di surga. Nggak ada di surga itu uban, yang berubah nggak ada. Mohon maaf, nggak ada orang tua di sana. Orang tua nggak ada, Pak. Ada perempuan di saat di zamannya Nabi SAW, ketika Nabi menyampaikan di surga nggak ada orang tua. Ada perempuan ini nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini termasuk ahli surga, penduduk surga apa bukan? Nabi melihat yang perempuannya sudah tua. Nabi menyampaikan di surga tidak ada orang tua. Pingsan orang tua ini. Pingsan, dia sudah tua. Padahal yang dimaksud dengan Nabi, kalau sudah masuk surga, baik dia matinya masih kecil atau dia sudah tua mati masuk surga, nanti dihidupkan kembali, umurnya sama seperti umurnya Nabi Adam, umurnya 33 tahun. Allah, mudah-mudahan amin. Kalau sudah diberikan umur 33 tahun di surga, nggak tua-tua. Nggak tua-tua.
Di surga itu hadirin, ya'kuluna wa yashrabuna wa la yatawawwaduna wa la yabulun wa la yamtakhudun. Di surga itu makan banyak sesuka hati, minum sesuka hati, makanan apa saja ada, minuman apa saja ada. Dulu di dunia yang diharamkan itu apa? Mabuk-mabukan, alkohol, miras diharamkan di dunia, nanti di surga dihalalkan. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang masuk surga yang di dunia setetes pun tidak pernah meminum alkohol miras, nanti di surga dihalalkan oleh Allah. Bagi orang yang sudah biasa minum keras, kemudian dia taubat, diampuni oleh Allah, di dunia tak minum. Kenapa? Sudah dinikmati dosanya di dunia. Naudzubillahi min. Makan, minum sesuka hati banyak kali, kenyang tapi nggak gemuk-gemuk, perutnya nggak buncit, nggak ada gemuk di sana, semuanya indah. Makannya banyak, minumnya banyak, tapi nggak pernah ke WC, nggak pernah ke kamar mandi. Ini surga, semuanya yang ada nikmat. Kita makan pedesan rujak nih, pedes rujak, kita kan ingusan. Di surga nggak ada ingus. Yang biasa ibu-ibu ngidam apa namanya, rujak pedas, di surga nanti makan sebanyak-banyaknya, sepedes-pedesnya, nggak ada ingusan. Kalau masuk surga, ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, semuanya masuk surga. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau masuk surga. Kullu ummati dakhala jannah, semua umatku masuk surga, dan memang semua umat ini diinginkan oleh Nabi untuk selamat masuk surga. Sampai ketika Nabi itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu Allah akan mengabulkan semua permintaan apapun yang menjadi kepuasan dan ridhamu, Allah akan kabulkan. Maka kata Nabi, kalau begitu idan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela, aku tidak ridha satu pun dari umatku masuk surga, termasuk neraka. Satu pun dari umatku aku tidak ridha masuk neraka. Nabi Muhammad tidak mau nggak pengen umat ini masuk neraka. Semuanya pengen diinginkan oleh Nabi untuk masuk surga. Illa man aba, kecuali tidak mau. Ketika kita ceritakan surga begitu nikmatnya, kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan hadirin, kenikmatan yang tidak pernah ada tandingannya hadirin. Di surga kenikmatan itu hadirin untuk orang yang diinginkan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nikmatnya surga seperti itu, ada orang yang tidak mau masuk surga. Ini orang gumo apa kata gumo? Gumo. Oh iya, ini kenikmatannya bukan 1 bulan Pak, bukan 63 tahun kenikmatan di surga itu, tapi selama-lamanya, abadan abad, selama-lamanya, enggak ada jangka waktunya, selama-lamanya nikmat hidup di surga. Ada orang nggak mau masuk. Ini pintar apa goblok? Enggak. Goblok. Ada nggak di sini orang yang tidak mau masuk surga? Kita sepakat orang yang tidak pengen masuk surga adalah orang jawab. Orang yang tidak pengen masuk surga adalah orang yang sepakat. Oke. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapa Nabi yang tidak mau masuk surga? Yang kita sepakati yang tidak masuk surga itu adalah siapa yang gumul itu, hai Nabi? Nabi menyampaikan, faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abada. Yang taat kepada dia yang ingin masuk surga dan akan masuk surga, orang pintar ini. Ini orang cerdas. Wa man asani faqad abada, dan orang yang melanggar aku, yang bermaksiat kepada aku, yang tidak patuh kepada aku, kata Nabi, faqad abada. Ini orang yang tidak mau yang Oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
masuk surga mesti masuk neraka. Bagaimana letak kebumulannya orang ini? Neraka luar biasa pedihnya, siksaannya sangat luar biasa, dan siksaannya bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa tahun sekehendaknya Allah, bahkan selama-lamanya. Minimal siksaan itu innal ladzina kafaru bi ayatina sanuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang kafir kepada Nabi Muhammad, yang kafir kepada Allah, mendustai agama Islam, mereka akan kami masukkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit manusia itu dibakar di api neraka, dipanggang di api neraka, maka kulit itu memerah, bergosok, teriak kesakit-kesakitan karena dibakar di api neraka, meraung-raung kesakitan minta tolong kepada Allah, tapi Allah tidak akan menolongnya. Lalu kemudian dibuat kulit itu seperti semula, lalu dipanggang lagi, dibakar lagi, memerah lagi, gosok lagi, kesakitan, lalu dibentuk semula lagi, dipanggang lagi, dibuat seperti semula, dipanggang lagi, dibuat seperti semula. Sebegitu terus sampai ila Allah, sampai kehendaknya Allah. Bagi siapa yang tidak ingin masuk surga, masuk neraka karena tidak taat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Liyadzuqul adab, agar mereka menikmati siksaannya neraka, agar mereka di neraka disiksa. Na'udzubillahi min. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita tidak usah menunjuk orang lain, tidak usah menoleh kanan kiri kita. Kita lihat diri kita sendiri. Kita termasuk orang yang ingin masuk surga ucapan dan perilakunya, atau hanya ucapan saja perilakunya tidak ingin masuk surga? Atau kita termasuk orang yang memang betul tidak ingin masuk surga? Apa maksudnya ucapannya pengen masuk surga tapi perilakunya tidak ingin masuk surga? Setiap orang ketika ditanya pengen masuk surga, ya seperti kita pengen masuk surga, tapi lihat perilaku kita. Apakah mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hadirin sholat 5 waktu. Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sampai mati. Kalau ada di antara kita tidak sholat, tidak ikuti Nabi Muhammad, bolong-bolong sholatnya, lebih memikirkan maujun baik, pergi ke sungai maujun terus sampai meninggalkan sholat, masuk neraka aja. Loh, maujun berarti nggak boleh? Boleh, yang nggak boleh meninggalkan sholat. Nah, berarti kalau kita mancing lalu kemudian ditinggalkan, kita dapat ikan, kita tidak tahu kita sholat. Oh, lebih memilih ikan. Kalau begitu bawa sajadah. Bawa sajadah, ini pancing kamu sholat di sini ketika tiba sholatnya. Lupa nggak bawa sajadah, nggak pakai sajadah di tanah kamu sholat sah. Mikir, lebih memilih ikan. Dapatnya neraka. Ikan yang didapat nanti neraka. Kenapa meninggalkan sholat? Nabi Muhammad sholatnya Nabi Muhammad bukan pakai hati. Sholatnya Nabi Muhammad bukan pakai hati saja hadirin, tapi ada gerakan tubuhnya sebagaimana kita belajar sholat kepada guru kita. Kalau ada orang kemudian mengatakan, sholat itu kan intinya adalah mengingat Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, ngapain ruku, ngapain sujud, kan sudah ingat kepada Allah. Kan kadang-kadang ada nih pemahaman begini. Kalian, kan tadi sudah kita sepakat yang masuk surga itu adalah yang taat kepada Nabi. Orang taat itu mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Nabi menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah
sebagaimana aku ini melakukan sholat. Sholatnya Nabi yang 5 waktu itu ya ada rukuknya, ada sujudnya, nggak hanya diam di rumah saja. Yang penting ingat, kadang-kadang yang begini ini kadang-kadang pinter punya dalil. Apa dalilnya? Aqimis sholat dan dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Kalau sudah ingat ngapain? Nah ini termasuk orang di sini ada nggak? Ada di sini. Kalau ada hadirin mumpung saya ada di sini bawah saya punya. Kalau orang mau ngikutin Nabi kok cuma sholatnya pakai hati saja. Nggak ada, sholat pakai hati saja nggak ada. Yang ada itu ya 5 waktu, ada rukunnya, ada tidaknya, sujudnya dan sebagainya. Sebagaimana biasanya kita sholat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua umat masuk surga dan begitulah memang yang diinginkan oleh Nabi, semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itulah yang tidak taat kepada Nabi, yang melanggar perintahnya Nabi. Yang mengikuti Nabi ia akan dimasukkan surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad, kenapa kok Nabi Muhammad itu menjadi syarat untuk masuk surga? Bukankah yang menciptakan surga itu Allah? Betul. Kenapa kok mengikuti Nabi Muhammad? Harus melalui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah mengatakan, jika kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada umat Islam, jika kalian umat Islam mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku, kata Nabi. Kalau kalian sudah mengikuti aku, kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah yang membalasnya dengan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, ketika sudah mengikuti Nabi Muhammad dapat cintanya Allah, diampuni dosa-dosanya, dakhalal jannah, masuk surga. Satu-satunya jalan melalui Nabi Muhammad tadi. Nggak ada jalan yang lain. Tidak usah ngikuti Nabi, hanya ikut Allah saja Tuhan saya. Nggak bisa. Karena di pintu surga itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak bisa hanya Allah saja, beriman sama Allah saja, tidak mau sama Nabi Muhammad, nggak bisa. Kalau hanya beriman kepada Allah saja, tidak melalui Nabi Muhammad, sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya Allah ada, tapi mereka tidak mau kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Dari dulu, dari zaman-zaman dulu, para nabi itu dari Bani Israel. Mereka ingin penutup para nabi itu dari Bani Israel juga. Ternyata ketika Nabi Isa alaihissalam ini disidang oleh pendeta-pendeta, karena Nabi Isa pernah menyampaikan kepada pengikutnya bahwa penutup akhir zaman adalah nabi dari orang Arab, maka Nabi Isa disidang hari ini. Kamu menyampaikan begitu, apakah betul? Iya betul, memang betul. Allah menyampaikan bahwa Nabi menutup akhir zaman itu adalah Nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Arab. Mereka akhirnya hasud, mereka iri, bahkan ingin membunuh Nabi Isa. Singkat cerita, Nabi Isa diselamatkan. Dan begitulah hari ini, semua nabi-nabi terdahulu itu di antara misinya yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akhir zaman Nabi itu penutupnya adalah Nabi Muhammad. Orang kalau hanya inginnya iman sama Allah saja, tidak mau kepada Nabi Muhammad, sama dengan orang Yahudi. Sama dengan orang Yahudi yang ditolak juga sama Allah. Ditolak oleh Allah karena apa? Karena tidak mau kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan
Kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menata diri menjadi lebih baik lagi, untuk menata diri untuk mengenal Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan umur panjang, sehat afiat, rezeki yang halal melimpah, sehingga kita dimudahkan untuk mengaji. Kita yang sudah tua-tua tidak bisa mondok lagi. Kita yang sudah tua-tua tidak mungkin bisa masuk ke madrasah lagi. Kesempatan kita satu-satunya adalah hadir majelis taklim. Mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita dengan hidayah dan rahmat serta taufiknya, dimudahkan untuk hadir di majelis taklim. Untuk apa? Untuk supaya kita benar-benar digiring secara betul untuk masuk surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya yang punya anak keturunan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Yang belum dapat keturunan mudah-mudahan disegerakan oleh Allah mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Allah jadikan mereka anak yang min ahli ilm, ahli ilmu, ahli amal yang soleh, ahli taqwa, ahli baca Quran, ahli baca sholawat, ahli berbakti kepada orang tuanya. Allah mudahkan mereka menjadi orang-orang yang menjadi pelipur hati kita. Amin Allahumma amin. Allah ampuni segala dosa kita. Allah ampuni segala dosa kita. Allah ampuni segala dosa kita. Allah tutup aib kita. Allah perbaiki batin kita sebagaimana Allah perbaiki zahir kita. Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Allah terangi kuburannya mereka. Allah hapus dosa-dosa mereka. Allah sampaikan kebaikan kita pada malam hari ini. Zikirnya, sedekahnya, sholawatnya disampaikan kepada mereka di kuburannya mereka. Menjadi terang, menjadi teman mereka di kuburannya, menjadi tinggi derajatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, Allah sehatkan mereka, Allah panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, mudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Ketika sudah tiba ajalnya, semuanya Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Allah ambil dalam keadaan membawa iman dan Islam, terhapus segala dosa-dosa. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya ba'da umrin tawil wa husni amal ma'abud usiha wal afiyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقربنا لنا في ديننا ولكل انثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضى قال مغفرا كرما وارزق الكل هلالا دائما وخل اكي ولما قمنا بالخير نفع كل شر ربنا وسع لنا كل شؤون وكر برضاك الغيور قدر ان ربنا كل ذي قبل ان تاتينا رسل القمر رب واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تخشى المصطفى من إلى الحق عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح رضا مهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا